Saya sering bilang, apa bedanya Jerman, Jepang sama Happy Asmara? Oh, Jerman bikin mobil, Jepang bikin robot, Happy Asmara bikin kangen. Iya. Tapi sayangnya satu, saya sama Happy Asmara ini beda pemikiran. Saya mikir Happy, Happy mikir Denny Caknan. Iya. Tapi kayaknya Denny Caknan sama Happy Asmara itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Karena kemarin Gus, saya kan matur di grup PLO itu dengan teman-teman Gus-Gus kayak Gus Reza. Ini besok ngumpul-ngumpul yuk. Gus Yusuf usulnya Woro Widowati. Kebetulan nggak bisa. Gus Reza bilang sama asisten saya Mas Danis, bisa nggak dibawakan Mbak Happy Asmara? Jadi para santri harus tahu ya, saya membawa Mbak Happy itu karena requestnya Gus Reza. Iya. Tuh ingat adik-adik jangan pacaran. Karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Wah. Jadi kalau ada santri, ada cowok senang sama kamu, katakan kepada dia, kalau kamu cinta sama aku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah. Nopo Kiai? Kiai kurang satu kata. Ya, ada yang lupa. Ayo kita Al-Mahrusyah membuat resolusi. Apa resolusinya? Jangan ngundang Gus Miftah lagi kalau sampai wayuh. Allahumma ora amin. Jadi santri-santri gitu ya, santai aja Nduk, kamu gak usah pacaran. Saya dulu zaman kuliah nggak pacaran cuman saya. Kenapa saya nggak pacaran? Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Jadi waktu saya KKN Kiai itu ada 9 orang, yang ceweknya 4, cowoknya 5. Cowok 5 itu yang nggak punya motor cuman saya. Ya yang 4 ini jadian semua, yang nggak pacaran cuman saya. Jadi saya diselamatkan. Tapi hari ini saya nggak sakit hati Kiai, karena saya punya prinsip di belakang suksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Makanya adik-adik tolong gak usah pacaran pesen Kiai Marzuki ya. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Malah kamu galau, aku nganan, kamu ngiri, akunya bertahan, kamunya lari. Kewajiban kalian hari ini belajar saja itu loh. Saya sering mengatakan kemarin di pondoknya Gus Yusuf, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita sambut Gus Yusuf Khudori. Tepuk tangan untuk Gus Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Masyaikhina al-kiram, kita muliakan Mansur, Romo Kiai Haji Kafabihi Mahrus, Romo Kiai Haji An'im, Romo Kiai Haji Zamzami, wa nakhusul akhos dumateng Ibu Nyai Imam Yahya Mahrus dalah sedaya keluarga, Gus Reza, Gus Melvin, Gus Izul dan seluruh keluarga besar Al-Mahrusyah ingkang kita muliakan. Ngapunten Gus, punten dawuh saking Gus Reza. Ibu-ibu protes, katanya Gus Yusuf nggak kelihatan, dimohon berdiri. Nah, karena di mana-mana ibu-ibu suka yang berdiri Gus. Ayo Gus berdiri. Tapi Kiai Marzuki buatan niki dawuh Kiai Marzuki wow. Setuju kalau Gus Yusuf berdiri nggih? Oh, monggo Gus Yusuf. Menika dawuh bukan permintaan ya. Nggih. Betul ya Ibu. Kiai Marzuki Mustamar ingkang kita muliakan, Gus Ipang, Pak Edi dari Telkom dan
Gus Miftah niki lakoni memang lagi Gus Miftah, jadi kabeh kudu manut. Nah, tapi untuk yang satu niki kula mboten berdirilah. Nah. Tadi sudah banyak yang diaturkan oleh Kiai Marzuki. Sing dimirengke Kiai Marzuki mawon, Gus Miftah digeguyu mawon nggih. Saya hanya ingin menambahkan, jadi memang penting tampilan seperti Gus Miftah ini. Jadi memang santri-santri hari ini tidak cukup hanya alim, tapi harus akil. Alal akil ayyakuna aliman bizamanihi. Jadi santri yang cerdas itu santri yang paham situasi, paham zamannya. Ketika dulu dakwah mungkin bisa disampaikan dari mimbar ke mimbar, hari ini pun juga demikian. Tetapi di era digital seperti ini, di era 4.0, sekarang banyak sarana-sarana dakwah yang harus kita manfaatkan bersama. Maka santri hari ini harus mukbilan li sya'nihi. Ketika paham situasi, maka harus juga bisa menghadapi dengan cara-cara kekinian. Ya, cara kekinian seperti Gus Miftah tadi itu. Jangan bisa melihat bagaimana peran media sosial hari ini yang luar biasa, peran televisi yang luar biasa. Nah, santri juga harus masuk ke sana, meski tidak semua bidangnya di sana. Ya, kalau Gus-Gus kita serahkan ke Gus Miftah lah, karena semua seperti tadi, kalau kiainya masuk ke situ nanti masuknya bisa, keluarnya yang nggak bisa, yang sulit di situ. Ya. Tapi yang penting kita pahamlah tentang teknologi agar kita tidak ketinggalan dan bisa memanfaatkan. Karena apa? Hari ini adalah era informasi. Barang siapa yang menguasai informasi, maka dia yang akan menguasai dunia. Ketika kebenaran hari ini diviralkan menjadi salah, maka yang benar oleh publik akan dianggap salah. Sementara yang salah hari ini di make up, di blow up, ditrendingkan menjadi kebenaran, maka itu akan dianggap benar oleh masyarakat. Saya akan ngambil satu ilustrasi kecil, contoh kecil sajalah. Ada 3 orang, dia itu jalan bareng, kepingin makan daging kambing. Padahal duit nggak punya, kambing juga nggak miara. Gimana bisa makan sate hari ini? Akhirnya 3 orang tadi berembuk, nyari strategi. Ketika pagi hari saat orang-orang mau ke pasar hewan, kalau bahasa di kampung saya itu ada keliwonan, berangkat ke pasar. 3 orang itu berbagi tugas. Satu yang pertama nunggu di pertigaan jalan. Ketika ada bapak-bapak, dia lagi nuntun kambing, di pertigaan jalan di stop, ditanya, "Pak, ada apa, Dek?" "Niku nyuwun sewu, asune jenengan ajeng didol piro? Anjingnya mau dijual berapa?" Bapaknya kaget. "Iki kambing, Mas, dudu asu, Mas, tolong meleo, Mas." Ketika dia dikatakan kambing itu dikatakan anjing, dia kaget. Akhirnya dia jalan. Dapat 5 meter lagi, ada lagi yang nyapa di jalan. Pak, sebentar, Pak." "Nopo, Dek?" "Bojo kula pun ngidam asu model ngeten niki pun dangu, Pak. Niki asune sampean mbok dol piro, Pak?" Mas, iki wedhus, Mas. Iki, Mas." "Lho, niki asu niku lho, mbok delok buntute niku lho." 2 orang sudah ngomong bahwa kambing itu anjing. Ketika masuk ke pasar, dikerubut lagi 5 orang. Berguduk, Mas, asu model ngene iki aku hani 5 juta, Mas.
5 juta mbok culno apa ora? Belum habis dia berpikir, diserbu lagi, datang lagi, Mas aku 7 juta Mas, teko meneh, ono meneh Mas aku 7,5 juta. Satu pasar mengatakan bahwa kambing ini anjing. Lan dilalai sing nggawa wedhus niku ya mbiyen tahu nyantri tapi ora rampung. Apapun dia masih ingat bahwa la yasihu bai'un najasah, ora sah dodolan asu sing najis. Dia sudah bingung, oh iki berarti pancen asu tenan iki. Goro-goro satu pasar ngomong anjing, akhirnya dia terpengaruh, oh asu tenan iki berarti. Padahal la yasihu bai'un najasah. Akhirnya dilepas, wis Mas, pek-peken asumu pek-peken. Akhirnya 3 orang tadi alhamdulillah oleh wedhus gratis cap asu. Itu bagaimana publik dihipnotis oleh media. Bagaimana framing media. Oh, framing kali streaming apa ini? Oh, dulure. Nah ini yang dibutuhkan hari ini. Maka santri hari ini harus juga berani bersuara. Ketika orang-orang yang nggak paham agama saja sekarang sudah berani berkhutbah. Orang yang nggak paham, yang hafal dalil 1-2 aja sekarang sudah mulai berkoar-koar. Maka santri harus berani berbicara. Nahnu ashabul haq, bahwa kalianlah yang diberikan ilmu oleh para kiai-kiai untuk menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran dalam agama. Kalau saya ingat bahasanya dawuhnya Kiai Mustafa Bisri, saiki wis wayahe sing waras ojo ngalah. Sing waras ojo ngalah. Lah nek sing ora waras sekarang sudah berani ngomong dalil, ngomong hukum, sementara sing waras, sing ngerti dalil diam saja, maka yang tidak waras itu akan dianggap waras. Nah disitulah pentingnya media, pentingnya santri melek media, agar hasanah keilmuan pesantren bisa kita angkat naik, agar masyarakat bisa membedakan mana sih agama yang orisinil, mana keilmuan yang otentik dengan yang hanya kembang-kembang lambe bahasa hari ini. Nah itulah, maka saya juga terima kasih Telkom yang sudah mensupport. Nah ini memang harus support seperti ini agar keilmuan pesantren bisa dinikmati secara mudah oleh masyarakat. Tidak harus tadi yang disampaikan Gus Melvin nggawa kitab 30 jilid, tapi sekarang bisa melalui layar di digital, di HP panjenengan semua. Jadi intinya itu, satu aliman bizamanihi, santri harus melek situasi, mukbilan li sya'nihi. Mukbilan li sya'nihi ini ya seperti tadi Gus Miftah, tidak usah dalil panjang-panjang, cukup quote 1-2, tapi majleb mlebu nanggon mbak-mbak itulah. Daripada didalili 3 ayat 4 ayat, kadang malah orang mlebu, cukup lewat quote yang lebih ringan masuk. Itu mukbilan li sya'nihi, paham situasi dan bisa menyikapi dengan cara-cara kekinian. Tetapi yang terakhir arifan li robbihi. Lah ini yang tidak bisa ditinggalkan. Santri ya tetap kudu nyambung terus, connect terus dengan Rob, dengan Allah. Maka jamaah ya kudu tetap aktif, mujadah ya kudu tetap jalan, riadoh sampean ledo poso nggih tetap melampah. Insya Allah santri akan siap menghadapi situasi apapun yang akan datang. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi era 5.0 ini gini deh, ada 4 karakteristik santri yang harus dimiliki. Yang pertama, ini kita bersyukurnya punya Telkom ini Sif. Jadi apa yang kita sampaikan diamplifikasi secara cepat, sehingga kemudian acaranya hari ini hanya di Mahrusyah, tetapi kemudian
amplifikasinya bisa ke seluruh dunia. Contoh begini adik-adik, saya itu kenapa besok diundang ke Amerika, itu Kiai, itu gara-gara ceramah saya viral ketika saya ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Dalam waktu semalam, video itu ditonton lebih dari 5 juta kali. 5 juta kali. Bahkan seminggu kemudian nama saya Gus Miftah itu trending di Twitter selama seminggu. Nah, jadi alim Gus Reza tapi trendingnya saya Kiai, gitu loh. Apanya? Oh, saya nggak pernah iklan Kiai, karena saya harus ikhlas. Karena ikhlas itu harus diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Kalau ngomong namanya iklan. Nah, dan ikhlas itu seperti keset. Apa itu diinjak-injak tetap welcome. Seperti keset. Saya kasih contoh ini. Betapa kemudian tadi yang disampaikan sama Gus Yusuf Mukbilan soal kuat umpamanya diamplifikasi begitu cepat bahkan oleh sopir truk. Saya akan kasih tayangan gimana kemudian gambar saya di bokong truk dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Coba lihat. Ulangi. Dari awal. Artinya apa yang pengen saya sampaikan ke adik-adik itu? Pertanyaannya kenapa mereka mau pasang gambar saya bukan gambarnya Mbak Epi Asmara? Kalau persoalan enak dilihat pasti enak lihat Mbak Epi Asmara. Tapi ternyata Kiai ketika saya ketemu sopirnya itu dia bilang karena quote-nya Gus, karena quote-nya. Artinya apa? Quote-nya itu mewakili mereka. Kayak satu saat saya melihat mobil sedot WC, tangki sedot WC, itu gambarnya saya Gus. Dan quote-nya itu pengajian saya di Magelang sekian tahun yang lalu. Sedot WC, quote gambar saya ada quote-nya. Bokongmu adalah rezekiku. Ini sebenarnya dulu saya memotivasi santri bahwa kemudian jadi santri itu nggak usah galau soal maisah, soal rezeki. Karena apa? Karena rezeki kita itu udah dijamin oleh Allah. Dijamin oleh Allah. Waktu itu saya kasih contoh. Coba, bagaimana kemudian Allah nggak sayang dengan kita, wahai para santri? Ada orang berdoa, ya Allah, saya pengen duduk kipas-kipas dapat uang. Dikabulkan sama Allah, bakul sate. Kipas-kipas dapat duit itu loh. Walaupun bakul sate itu lucu. Kenapa yang gerah orangnya, kenapa yang dikipasi satenya? Kan goblok gitu. Ada lagi yang berdoa, ya Allah ya Rob, saya pengen orang-orang kaya itu manut dengan saya. Dikabulkan sama Allah. Jadi apa Gus? Tukang parkir. Bawa mobil bagusnya kayak apa, manut diatur sama tukang parkir gitu loh. Dan ketika kemudian kalian bilang, saya nggak punya ijazah Gus, saya nggak mungkin jadi orang besar. Ijazah itu nggak jamin. Ijazah itu penting tapi bukan jaminan. Teman saya itu alumni dari salah satu perguruan tinggi di Jogja. Kuliahnya di teknologi nuklir. Kalian tahu jadi apa sekarang? Tukang bikin mercon gitu loh. Kalau cuma bikin mercon, santri Lirboyo, santri Tegarejo, pinternya umum gitu loh. Lah, lucu lagi teman saya kuliahnya di pertambangan, di kampus top di Jogja. Pekerjaannya tukang kuras WC. Lah itu dia punya motor ditulis silitmu adalah rezekiku. Lah gara-gara itu kadang-kadang WC saja kasih rezeki. Bahkan kemudian ada orang berdoa, ya Allah ya Rob, kalau pengen mantuk-mantuk lungguh mawon oleh duit, kabul Gus. Dadi nopo? Tukang tunggu WC 2000 gitu. Pertanyaannya kemudian kenapa santri hari ini galau ketika kamu mondok, besok saya jadi apa? Anda jangan salah nak. Santri sekarang bisa jadi apa saja. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi dokter, Gus Reza. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah.
santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa jadi menteri daerah tertinggal, menteri desa, Gus Halim. Semuanya bisa, bahkan santri bisa jadi kiai viral. Contohnya, matur nuwun Gus, matur nuwun Gus. Arahnya ke situ saya malah. Intinya itu. Makanya santri kemudian jangan kamu nggak pede dengan derajat kesantrianmu, santai aja Nduk. Tadi kayak Gus Yusuf itu masih agak bingung membedakan antara streaming dengan framing, ya kan? Ngomong framing kalah salah streaming, nggak bisa nyanding karena kalah glowing. Iya.